Hari ini kita bercerita tentang bagaimana gerakan kemanusiaan seluruh dunia untuk mau memberikan bantuan kemanusiaan ketika darat di blokade atau ditutup, maka laut menjadi pilihannya. Ada Wanda Hamidah di sini dan juga ada Mas Hussein, Muhammad Hussein. Kan saya agak sedikit confused, tolong Wanda klarifikasi di sini. Kan yang ikut banyak tuh ya, saya juga dengar banyak, beberapa orang Indonesia juga banyak. Tapi kenapa Wanda selalu di media dibilang sebagai satu-satunya delegasi perempuan ya? Kan banyak yang ikut. Iya, karena waktu itu kan kita 33 orang diputuskan kemudian menarik diri, tapi ya aku tetap pengen ikut terus. Menarik diri maksudnya apa? Jadi pada saat itu ya karena satu dan lain hal, mungkin dinamika yang sangat cair di lapangan, ketidakpastian kapal yang tersedia untuk para partisipan, mungkin nanti Ustaz bisa menerangkan. Tapi ya aku ketika diputuskan mundur, aku pengen coba terus sampai akhir gitu. Oh jadi memang banyak yang berangkat kan, karena saya lihat kan banyak liputannya itu. Oh tetapi sampai di Tunisia memilih untuk balik gitu. Ya gini, jadi kita paham bahwa yang paling utama bukan kita naik kapal, tapi kesuksesan misi ini. Saat itu bayangkan sudah banyak aktivis Eropa dari Italia, dari Spanyol merapat ke Tunisia, mereka sudah meninggalkan semuanya loh, pekerjaan mereka tinggalkan. Bahkan sudah ada yang diancam oleh pemerintahnya, kamu siap penjara loh pulang dari situ, masa bodoh. Sampai ke Tunisia, kapal-kapal mereka ini rusak dalam perjalanan. Dengan semua pengorbanan yang sudah mereka ambil, masa mereka harus kembali, gitu kan? Maka kita sebagai warga negara Indonesia, kita juga paham, keberadaan kita, warga negara Indonesia itu nggak sekuat keberadaan orang-orang kulit putih di atas kapal-kapal itu, secara politik ya. Karena mereka untuk menekan pemerintah yang punya diplomatik dengan Israel, maka dari itu kita memutuskan, oke deh, daripada tekanan-tekanan dan ada konflik horizontal di tengah-tengah aktivis itu dan mereka sudah berkorban banyak. Sudah konflik horizontal apa? Antara teman-teman aktivis. Jadi kan dari banyak aktivis yang sampai ke Tunisia itu banyak kapal-kapal yang rusak. Jadi ada perebutan, akan ada reduksi situ. Reduksi aktivis. Oke, kalian nggak ikut. Kenapa saya yang dikeluarkan? Karena banyak sekali kan? Banyak sekali. Makanya kita memilih oke di Indonesia kita nggak apa, kita serahkan bangku-bangku kita untuk mereka. Sekali lagi karena posisi kita secara politik dalam kapal itu nggak sekuat orang kulit putih gitu ya. Makanya oke. Tapi kalau hatinya untuk Gaza kenapa harus menyerah? Kita bukan nyerah. Semua kita pengen mengalah. Nah itu tepatnya. Karena kita melihat teman-teman steering committee ini kewalahan. Ini nggak ada yang mau ngalah ini, semua mau naik kapal semua ini. Nah akhirnya udah kita membantu agar misi ini sukses. Maka kita bilang silakan kursi kami kalian ambil. Oh jadi dari 33 orang Indonesia yang ikut dalam pelayaran flotilla kemarin, 33 itu akhirnya memilih untuk pulang. Menyerahkan, kita nggak pulang. Mengalah. Kita nggak pulang. Supaya kursi kapal itu diserahkan kepada aktivis negara lain. Yang lebih strategik posisinya secara politik ya, karena mereka orang kulit putih kan. Namun kita semua komitmen kita menunggu sampai akhir. Kalau ada kursi yang ternyata available, kita naik. Itulah kenapa akhirnya Mbak Wanda naik, saya naik, dan Fatur naik. Karena kami bukan kita tidak naik karena kita nggak mau. Kita mau, tapi kita melihat misi ini sebagai satu kesatuan. Ini bukan hanya misi Indonesia loh. Di situ ada misi Italia, Spanyol, Tunisia, Aljazair. Kita mementingkan suksesnya misi secara umum daripada perorangan. Untuk Wanda mengapa mengalah dalam tanda kutip tidak jadi pilihan? Karena buat aku perjuangan ini nggak bisa diwakilin. Perjuangan gini, kalau aku merasa bahwa ini perjuangan akhirat juga gitu ya, membela Gaza ini kan perjuangan akhirat juga, dan itu nggak bisa diwakili. Kalau kita urusan dunia, misalnya aku punya mobil, aku punya rumah, aku punya aku punya tiket concert, I give it to you, it's okay. But this is my ticket for me, this is my ticket to Jannah. Jadi ini perjuangan yang harus aku lakukan dan
rasakan dan aku lakukan sendiri. Jadi kamu memilih untuk tidak mengalah Karena untuk pulang karena kamu masih ingin mencoba terus masuk ke Gaza membawa bantuan kemanusiaan. karena nanti yang ditanya adalah Wanda Hamidah, kamu di mana ketika genosida terjadi? Jadi aku memilih untuk bertahan. Sendirian berarti? Bertahan ya? Nggak, oke, dengan aktivis yang lain. Tapi kalau sebagai dari orang Indonesia ya sendirian. Tapi ada banyak aktivis yang lain. Di saat teman-teman mengundurkan diri, aku tetap berjuang sampai, prinsipku adalah tetap berjuang sampai perahu terakhir benar-benar meninggalkan Tunisia dengan atau tanpa saya. Ya alhamdulillah dengan saya. karena kamu masih tetap punya harapan ada kapal yang bisa membawa kamu ke Gaza dengan bantuan kemanusiaan itu. Pilihannya itu pokoknya sampai titik keringat terakhir. Iya betul, dan sampai dapat kapal Kaiser. Oke nih aku lihat ini kayaknya, tapi nggak apa-apa, ya udah Bismillah naik. Terus apa yang terjadi? Ya dengan segala perjuangan ya, bahwa kapalnya kelebihan, menabrak karang, ombak yang kapalnya bocor aku belum cerita, kapal itu bocor di tengah jadi ketika dari Sisilia mau berangkat ke Yunani, kapal itu bocor di tengah-tengah. Ya kemudian alhamdulillah bisa balik lagi, tapi ya kita harus siap-siap juga kalau kapal tenggelam dan lain-lain. Anyway, meskipun dan sampai tidur di pelabuhan dengan sleeping bag itu juga. Sampai kita mandi susah, jadi ngerasain seujung jari. Wow, ternyata sampai Indonesia kayak air bersih itu nikmat yang luar biasa gitu, karena kita memandi. Dan kita akan Dan ini nggak dirasakan rakyat Gaza. Gaza selama 2 tahun terakhir. Sorry Wanda, aku potong karena aku ingin jadi moral ceritanya adalah kamu memilih untuk tidak mengalah bersama delegasi Indonesia pulang, tapi kamu memilih untuk menunggu. Sebetulnya nggak pulang juga kita, kan ketika Mbak Wanda berlayar kita di situ. Tapi kan masih ada delegasi lainnya. Iya maksudnya kita memang komitmen kita bertahan sampai sini. Kita nggak lantas menyerahkan laku lalu kita pulang, nggak. Kita bertahan sama seperti Mbak Wanda. Kita akan menunggu kalau masih ada seat yang available, kita akan naik gitu loh. Cuman ya tadi beberapa pertimbangan bagi kita ngasih kapal pun, kita datang pun itu sudah bagian dari misi gitu kan. Dan ya kita menemani Mbak Wanda juga di pelabuhan sampai malam-malam itu kan. Ya bahkan saya juga komunikasi karena saya koordinator, saya tekan itu teman-teman steering committee, ini loh Mbak Wanda ini orang parlemen loh. Kalau nggak naik ini sayang sekali. Itu saya sampaikan ke namanya Wail itu kan. Akhirnya kan Mbak Wanda dapat kapal dan saya pun akhirnya naik kapal juga gitu. Bukan artinya kita mengalah lalu kita kembali. Ya. Layaran kemanusiaan yang mendunia, sampai atau tidak sampai ke Gaza, bukan itu tujuan akhirnya. Tujuan yang paling penting adalah bagaimana membuka mata dunia bahwa untuk menghentikan genosida. Tidak ada waktu yang lebih lama lagi dan jangan menunda pertolongan untuk Gaza. Terima kasih Wanda. Terima kasih Ros. Terima kasih Hussein. Sama-sama. Tetap ingin berlayar. Selalu sampai genosida berhenti dan Palestina merdeka, undangan ke Gaza selalu aku nanti. Walau harus berlayar berbulan-bulan. When the world fails, we sail. Terima kasih. Dan saya harap nanti kalau berlayar lagi kalian semua ikut dengan kapal yang lebih banyak dan pasukan, maksudnya pejuang kemanusiaan yang lebih banyak lagi. Amin amin. Terima kasih telah menyaksikan program Rosi. Kita jumpa lagi di Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Rosiana Silalahi. Sampai jumpa.